for giving us life. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau kami masih diberikan kehidupan sampai sekarang. And we thank the Lord for giving us this honor to be with you today. Dan kami juga bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan percayakan kami boleh melayani saudara hari ini. God bless Evangelist Johnny Pardede Tuhan memberkati hambanya Bapak Evangelis Johnny and Pardede Pastor Robi Marpaung, dan hambanya Pastor Robi Marpaung. Saya dari Batam ya. Saya dari Batam. for helping us, caring for us, and we feel like kings and queens among you. Melayani hamba-hambanya ya selama 1 minggu, ya lebih dari 1 minggu sudah. Thank you for your love. Terima kasih untuk seluruh kasih yang kami rasakan. And I have to say this is very vibrant church. Dan saya mau katakan gereja ini, ibadah ini begitu luar biasa. And I love the way you praise the Lord. Dan saya sangat suka bagaimana cara saudara umat Tuhan di tempat ini memuji dan menyembah Tuhan. I had a vision during the worship time. Dan saya merasakan ketika kita sedang menyembah Tuhan tadi, It was the Holy Spirit like a dove spreading his wings. ya bagaikan seperti Roh Kudus itu bagaikan burung merpati sedang melebarkan kedua Above the sayapnya church. dan mengurapi gereja Tuhan yang ada di tempat ini. And God's light was shining on the church. Dan kemuliaan Tuhan bersinar bagi gereja Tuhan di tempat ini. And I pray that we together will stand in the middle of the city Medan and praise the Lord like this. Dan saya percaya, saya berdoa bahwa umat Tuhan di tempat ini akan kota Medan ini. Yes, so that the church will grow and multiply. Sehingga gereja Tuhan di tempat ini akan bertumbuh dan berlipat kali ganda. Haleluya. Hallelujah, God bless you. Okay, I came from many thousands kilometers Ya. from Europe to testify how Jesus changed my life. Saya datang dari ribuan kilometer dari Eropa, saudara, dari Bulgaria, datang ke kota ini, datang ke tempat ini untuk menceritakan bagaimana Yesus telah mengubah kehidupan saya. Amen. So I grew up in Bulgaria and we didn't know about Jesus. Ya, jadi saya lahir dan bertumbuh di negara Bulgaria. Saya tidak tahu tentang Yesus waktu itu. And when I was teenager, I had a bad company and I started to smoke cigarettes, a lot of cigarettes, and drink alcohol and go to parties and live a promiscuous life. Jadi ketika saya beranjak remaja, saya jatuh dalam pergaulan yang buruk. Saya merokok, saya minum minuman keras, ya saya melakukan banyak hal yang najis dalam hidup saya waktu itu. But because I had a talent to sing when I finished school, I decided to go to Western Europe and to earn money, because Bulgaria was a poor country. Jadi ketika saya bertumbuh dewasa, Tuhan memberikan karunia kepada saya seorang penyanyi, menjadi penyanyi. Jadi saya mau bernyanyi keluar ya ke negara Eropa yang lain supaya saya sukses dan mendapatkan banyak uang. Yes, I thought that success and money will give me happiness and peace. Saya berpikir akan memberikan kebahagiaan dalam hidup saya. And really, I was successful. I worked with many famous people together. Dan saya memang akhirnya menjadi penyanyi yang sukses, penyanyi yang terkenal, yang bernyanyi bersama dengan orang-orang hebat, artis-artis terkenal di Eropa. Yes, but I was still depressed. Tapi saya tetap merasakan stres, tertekan. And because I started to have a problem with my voice, I was getting sick very often. Kenapa? Karena saya sering bernyanyi, kemudian mulai bermasalah dengan tenggorokan saya, tubuh saya menjadi sakit. I was desperate to find a way to be healed. Saya berusaha mencari jalan caranya bagaimana saya sembuh. And I started to seek for alternative methods because doctors couldn't help me. Karena dokter tidak bisa menolong saya, obat-obatan tidak bisa menolong saya berpikir saya harus mencari pengobatan alternatif yang lain. And so I started to buy books about esoteric magic
and Eastern religions. Dan saya mulai membeli banyak buku. Saya mulai membeli buku-buku tentang tentang magic, tentang hal-hal yang lain supaya saya mau disembuhkan. So I went to meditation, Zen meditation, Buddhism, yoga, Hinduism. Ya, saya akhirnya mengikuti semua jenis ajaran-ajaran Buddha, Hindu, yoga, meditasi, semua yang dari timur saya ikuti semuanya. But it didn't help me really. Tapi sama sekali tidak menolong saya. Yeah, and even I was married, in my marriage there were problems and quarreling and disharmony. Bahkan ketika saya menikah, nikah saya menjadi hancur. Ya, tidak ada keharmonisan, selalu berkelahi, selalu ribut. I didn't realize that the problem is in me. Dan saya menyadari masalahnya ada pada saya. Yes. So I was blaming other people and living a life of sin. Saya mempersalahkan semua orang dan saya hidup dalam hidup yang penuh dengan dosa. I was egoistic, I was quarreling, I was just, typical Muslim woman. Saya orang yang egois, saya orang yang suka ribut, saya suka berantem, berkelahi, saya orang yang keras kepala. I was very spoiled because I sang in 5-star hotels and I was diva, I was a superstar. Saya sombong. Kenapa? Karena saya bernyanyi sering di hotel bintang 5 dengan penyanyi terkenal di dunia. Jadi saya menjadi begitu sombong dan egois. Yes, but one day, actually I had a gift from my husband, Jesus movies. Ya, tapi For Christmas. Sebelum saya berpisah, suami saya pernah memberikan kepada saya video film tentang Tuhan Yesus. And I started to watch all the movies about Jesus, and I was crying. Jadi saya tonton film tentang Tuhan Yesus, dan ketika menonton itu, entah kenapa saya mulai menangis. God who watched over me, He started to mend my heart. Tuhan melihat saya dan ketika saya menonton film itu, Tuhan mulai menjamah hati saya. And one day, I was living in Austria, and one day, a pastor came from Bulgaria to Austria to preach the gospel. Ya, pada saat itu saya tinggal di Austria. Lalu kemudian ada hamba Tuhan dari Bulgaria melayani ke Austria, menyampaikan firman Tuhan di Austria tempat saya tinggal. Yeah, I had nothing to do with churches. I was an esoteric person. Ya, tadinya saya tidak pernah ke gereja, saya tidak pernah beribadat, sama sekali tidak pernah. Yeah. But my friends invited me. A Bulgarian friend invited me. She said, "Come." Tapi teman Bulgaria saya mengundang saya supaya saya datang ikut ibadah, mendengarkan khotbah hamba Tuhan yang datang itu. So this evening, I will never forget it. It's 8th of July 2011. Tanggal 8 Juli 2008, malam yang tidak akan pernah saya lupakan dalam hidup saya. Over the city where I was living and where the pastor landed with the airplane, it was a storm. Pada saat itu ada badai. Kota di mana hamba Tuhan itu datang, ada badai malam itu. Yeah, with lightning and thundering. Ya, dengan petir, dengan kilat. Yeah. And the pastor came, he preached the gospel, and it's like a lightning from heaven that I understood that I need Jesus. Jadi hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil kabar baik, dan seperti kilat yang menyambar, seperti itulah saya merasakan firman Tuhan itu menjamah hidup saya. So this evening, from the bottom of my heart, I repented, and I gave my heart to Jesus Malam Christ. itu, saat saya beribadah, saat saya mendengarkan firman Tuhan, saya dijamah Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, dan saya mau bertobat merubah kehidupan saya. Jesus changed me, my heart, my soul completely. I became a new creature in Christ, as the Bible says. Mulai saat itu saya merasakan bahwa Tuhan benar-benar mengubah hidup saya, hati saya, jiwa dan roh saya. Saya menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. I was crying because I understood that Jesus died for my sins. Saya menangis, menyadari bahwa Yesus itu mati bagi dosa saya. If you go to Matthew
Gospel of Matthew chapter 27 verse 46. Matius pasal 27 ayat 46. Yeah, it says, Yeah. Jesus cried on the third hour on the cross. He said, Eli, Eli, lama sabachthani. God, why did you forsake me? Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? You know, Jesus cried, why did you forsake me? He was the beloved son of the Father. Yesus adalah anak tunggal Bapa satu-satunya yang sangat dikasihi. Namun dia berseru, Bapa, kenapa kau meninggalkan aku? Because Jesus took all our sins on himself. The Father could not watch Jesus on the cross. Karena Yesus telah menanggung dalam dirinya dosa semua manusia. Because Jesus suffered so much. Dan kita tahu, kita sedang memperingatinya saat ini. Yesus sedang menderita, Yesus sedang disiksa. Because he took the sin of every human being ever born on earth on himself. Dia menanggung dalam dirinya. And so I cried because somebody had to die for me. Because I was such a bad person. Jadi saya menangis, saya berseru kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada orang, ada Tuhan Yesus yang mau mati menanggung semua dosa saya, semua kejahatan saya, karena saya adalah orang yang begitu jahat dan berdosa. I was crying. I couldn't understand the love of God. But this is amazing Saya love. menangis dan menyadari betapa kasih Tuhan itu sangat luar biasa. And I knew it is worth to follow Jesus. I burned all these esoteric books. I destroyed them. Dan saya akhirnya memutuskan saya harus mengikut Yesus ini. Dan saya bakar semua buku-buku yang pernah saya beli, harganya mungkin hampir 500 miliar, saudara. I decided to follow Jesus. Dan saya memutuskan saya akan ikut Yesus selama-lamanya. The cross before me, Ya, salib di depan saya, the world behind me. dunia di belakang saya. Amen. Amin. And from that person who hated God but loved sin, I turned and I became somebody who loves God but hates sin. Tadinya saya adalah orang yang cinta dosa dan membenci Tuhan. Tapi setelah saya bertemu dengan Tuhan, saya diubah oleh Tuhan. Sekarang saya cinta Tuhan dan membenci dosa. Amen. I was hungry to read the Word of God. I read it every day and I listen to the Bible all night. Dan saya terus membaca Alkitab. Saya dengarkan firman Tuhan setiap hari. Since 2011, I never stopped listening to the Word of God or reading the Word of God. Sejak tahun 2011 atau saya bertemu dengan Tuhan, Tuhan yang merubah kehidupan saya. Firman setiap hari. And I understand the Great Commission where Jesus gave to us who believe in Him. Go and preach the gospel to all the world and teach them, make disciples of them, and baptize them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Saya mengerti bahwa ada tanggung jawab saya, tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Itulah amanat agung Tuhan bagi kita. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Because like Jesus changed my life, He can do it for everybody. Kalau Yesus bisa mengubah hidup saya, maka Yesus pun akan mengubah kehidupan kita semuanya. I want all people to come to Jesus, to be in heaven with Him. Dan saya rindu supaya setiap orang mengenal Yesus dan bisa hidup selama-lamanya dalam kerajaan sorga. And I don't want nobody to go to hell. Dan kita tidak mau satu orang pun sebenarnya dihukum dalam api neraka. Because there is eternal punishment for those who reject the offering of Jesus Christ on the Ingat, cross. ada penghukuman api neraka yang kekal selama-lamanya bagi setiap orang yang menolak dan tidak percaya kepada Yesus. So God, I'm obedient to the commandment of God. Go and preach the gospel to every creature. Maka saya belajar taat
taat kepada firman Tuhan, untuk pergi beritakan Injil kepada segala makhluk. And He promised to be with us when we preach the gospel. Dan ingat, Tuhan juga berjanji Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya kalau kita melayani Tuhan, menyaksikan kabar baik. So I'm not afraid to go everywhere to preach the gospel. Jadi saya tidak takut. That He was buried and that He was raised to life there 3 days later, as written in the scriptures, that He appeared to Peter and then to all 12 apostles. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas rasulnya. Amin. Amen. Amin. Amen. If you want to see signs and wonders and miracles and people healed, delivered, preach the gospel of Jesus Kalau Christ. saudara ingin Tuhan menyatakan kuasanya, mujizatnya, orang dilepaskan, orang disembuhkan oleh Tuhan, beritakan Injil kepada semua orang. Don't be afraid. Jangan takut. That's a command. It's not a suggestion. Ini adalah perintah Tuhan sendiri bagi kita. Ini bukan permohonan dan permintaan Tuhan. Tidak perlu. To multiply, preach the gospel so that you become fishers of souls. Kalau saudara rindu gereja ini bertumbuh dan berlipat kali ganda, beritakan Injil. Engkaulah yang ditugaskan Tuhan untuk menjala jiwa-jiwa di luar sana. Amen. So let me pray for you. I pray, short prayer. Father, in the name of Jesus, Kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, I pray that you make all these people great fishers of souls. Hamba-Mu berdoa biarlah setiap jemaat yang hadir menjadi penjala-penjala jiwa. Father, thank you for giving us courage to speak about your love. Berikan kepada mereka ya Tuhan keberanian untuk menceritakan kasih-Mu kepada orang lain, So that your kingdom on earth may enlarge, Lord. supaya kerajaan-Mu di bumi ini, gereja-Mu di tempat ini akan bertumbuh dan menjadi besar. Let heaven be populated Dan biarlah sorga juga semakin bertambah and let besar. hell be emptied, depopulated. Dan biarlah juga kerajaan neraka itu Tuhan akan kami hancurkan. Thank you, Lord. We bless your holy name. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau. Thank you for this church, Lord. Terima kasih untuk Bless them and use them for your honor and Berkati glory. mereka, urapi mereka. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Dalam Amen. nama Yesus.